Batas akhir waktu sholat tahajud dan sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa, Ustadz? Dan yang paling afdol itu dilakukan pada jam berapa, Ustadz? Terima kasih. Sering mengadakan kayak penyambutan bulan Ramadan gitu. Udah gitu di masjid-masjid itu makan-makan bersama dan doa-doa gitu. Itu apa suatu perbuatan bid'ah, Ustaz? Tidak ada yang paling mahir menyambut Ramadan lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami Ana sebenarnya sudah 3 minggu sholat di rumah dengan anjuran Ustadz dan Ustadz lainnya. Baru-baru ini ada pendapat dari temannya beralasan ini tergantung situasi daerahnya. Jika masih zona hijau, tidak mengapa sholat di masjid. Namun kami memilih untuk menjauhkan mudorot dan rasa takut ketika sholat di masjid. Atas pendapat Ustadz juga. Walau daerah kami masih zona hijau, namun banyak ODP. Benarkah alasan kami ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala alam. Seperti yang Ibu katakan bahwa sudah sering ditanyakan, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Ya, orang yang sholat di rumah untuk menjaga adalah fatwa para ulama. Dan ketika dia merasa dirinya sehat, insyaallah Ta'ala, dan dilihatnya kaum muslimin yang sholat berjamaah pun sehat, lalu dia sholat berjamaah pun tidak bisa disalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, berikutnya mungkin kita angkat kembali melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrullah dari Jember, Jawa Timur. Nah. Batas akhir waktu sholat tahajud dan sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Dan yang paling afdol itu dilakukan pada jam berapa, Ustaz? Terima kasih. Tahajud, barakallahu fikum, batasnya adalah waktu masuknya sholat subuh dan tutup dengan witir 1 rakaat, 3 rakaat, 1 atau 3 rakaat. Batas waktunya adalah masuknya waktu fajar. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sholat malam dan kalian takut masuk waktu fajar, maka lakukan sholat witir 1 rakaat. Berarti bahwa sholat tahajud waktu akhirnya adalah masuknya waktu sholat subuh, masuknya waktu fajar. Fajar shadiq tentunya, bukan fajar kadhib. Karena waktu sholat subuh adalah fajar shadiq. Kemudian, adapun waktu duha, maka mendekati waktu sholat zuhur. Namun ana secara pribadi tidak mengetahui berapa lama sebelum waktu sholat zuhur. Namun yang afdalnya adalah, kata Nabi SAW, hina tarmadul fisal. Hina tarmadul fisal. Maksud hadis adalah ketika hewan-hewan, anak-anak unta sudah mulai kepanasan kakinya di padang pasir. Sudah mulai merasa panas kakinya di padang pasir. Dan ini sekitar jam setengah 10, jam 10, ketika matahari sudah mulai membakar dan sudah membuat pasir-pasir di padang pasir menjadi panas untuk seekor anak unta yang baru pisah menyusu dari ibunya. Maka sekitar jam setengah 10, jam 10 itulah waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Allahu Ta'ala ala wa alam bisawab. Baik, syukur atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, berikutnya kita angkat kembali melalui telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Jitno di Duri. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Begini, Ustaz. Ya. Ini kan udah menjelang bulan Ramadan. Di kampung kami ini sering mengadakan kayak penyambutan bulan Ramadan gitu. Udah gitu di masjid-masjid itu makan-makan bersama dan doa-doa gitu. Itu apa suatu perbuatan bid'ah, Ustaz? Baik. Begitu, terus gimana kita untuk menanggapinya gitu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah ini merupakan pertanyaan terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini, biidznillahi azza wajal. Sesuai yang ditanyakan dan terdengar dengan jelas, walillahil hamd. Tidak ada yang mencintai Ramadan lebih daripada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling mahir menyambut Ramadan lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus tidak ada yang lebih mengerti bagaimana cara menghadapi dan berhadapan dengan saat-saat akan datangnya Ramadan lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Ramadan, tidak mungkin cinta kita mengalahkan cinta Nabi kita. Berilmu bagaimana menyambut Ramadan, tidak mungkin ilmu kita melebihi ilmu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti bagaimana mulianya Ramadan, tidak mungkin lebih melebihi mengertinya Nabi SAW tentang mulianya Ramadan. Namun tak terlihat dari Nabi kita yang sangat mencintai Ramadan, sangat berilmu tentang Ramadan, dan sangat bahagia dengan datangnya Ramadan, tak terlihat dari biografi beliau mengadakan acara makan-makan untuk itu, dan mengumpulkan orang di masjid untuk makan-makan menyambut bulan yang penuh suci dan penuh berkah. Oleh karena itu, mari kita ikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita mengikuti. Tugas kita mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak lakukan, maka kita pun tidak lakukan. Alasan kita tidak melakukan karena Nabi kita tidak melakukan. Bukankah kita diperintahkan untuk taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hamba Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Kalau memang cinta kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Qul adhi'ullah war rasul. Ayat setelahnya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan merupakan ketaatan namanya manakala Nabi tidak melakukan lalu kita lakukan. Itu bukanlah ketaatan. Bahkan itu adalah penyelisihan. Itu menyelisihi namanya. Dan bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya menyelisihi dianggap ketaatan? Bagaimana mungkin aksi yang tidak sama dianggap aksi mengikuti? Aneh bin ajaib. Namun itulah yang terjadi. Maka yang benar, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ikuti apa yang Allah ajarkan, ikuti apa yang Rasul amalkan. Ketika Rasul melakukan, lakukan seperti yang Rasul lakukan. Ketika Rasul tidak melakukan, jangan lakukan karena Rasul tidak melakukan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.